Yang namanya bahagia adalah pilihan. Semua orang bisa memilih untuk bahagia. Banyak orang berpikir karena keadaan saya, keluarga saya begini, pasangan saya seperti itu, maka saya tidak bisa bahagia. Tapi hari ini saya mau sampaikan kebenaran kepada kita semua. Bahagia itu pilihan dan dalam keadaan apapun saudara bisa bahagia. Kok bisa? Coba Anda belajar dari yang namanya pohon korma. Pohon korma itu adanya di tempat yang kering. Secara fisik sukar, berat, tidak menyenangkan. Tapi hebatnya dalam lingkungan yang sukar, yang kering, pohon korma ini bisa tetap bahagia. Mungkin Anda tanya sama saya, kok Pak Jo tahu kalau pohon korma bahagia? Ya, buktinya apa? Pertama, pohon korma nggak mati, sekalipun ditanam di tempat yang kering. Dia survive, dia tetap hidup. Bukan cuma hidup, dia bertumbuh. Di tempat yang kering loh. Dia tetap bertumbuh. Bahkan dia berbuah. Kalau Anda makan korma, Anda akan ngerti. Buah yang dihasilkannya bukan buah yang pahit, bukan buah yang kecut, bukan buah yang gak enak. Tapi buahnya manis. Dan buahnya lebat. Artinya, walaupun ditanam di tempat yang sukar, yang kering, tapi itu tidak menghalangi dia untuk tetap bahagia, untuk tetap bertumbuh, untuk tetap berbuah. Buahnya manis, dia bisa jadi berkat dan buahnya lebat. Harusnya kita anak Tuhan seperti itu karena ada Holy Spirit, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kadang-kadang seringkali itu yang kita alami. Kita ada di lingkungan yang susah. Kita masuk dalam pernikahan, dalam keluarga, keadaannya semuanya berat. Secara pekerjaan belum dapat jalan. Secara keuangan salah ambil keputusan, terjadi kerugian, ngalami kemunduran, ngalami kegagalan, ada belenggu hutang yang jadi beban buat keluarga saudara, dan itu semua jadi pressure yang berat dalam hidup saudara. Seolah-olah kering. Ada lagi pernikahan-pernikahan suami istri yang nggak didukung sama keluarga besarnya, nggak didukung sama orang tuanya, dimusuhi, disalahpahami oleh keluarganya. Susah, keadaannya susah. Ngalami masalah ini, masalah itu, kayaknya dalam hidupnya nggak habis-habis masalahnya. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau itu yang engkau alami, saya berdoa kalau Tuhan bisa menolong pohon korma di lingkungan kering tetap berbuah. Tahun ini engkau tetap berbuah. Tahun ini engkau tetap bertumbuh. Tahun ini engkau tetap segar. Tahun ini engkau tetap jadi berkat. Tahun ini engkau tetap menikmati sukacita dan kebahagiaan di dalam pernikahan saudara. Amin, haleluya. Jadi sadari kebahagiaan itu pilihan. Hari ini ambil keputusan mulai bahagia. Kuncinya apa? Dekat sama Tuhan. Anda boleh belajar dalam firman Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, walaupun mengalami keadaan yang sukar, tetap bisa bahagia. Jadi jangan nunggu keadaan berubah jadi baik dulu, baru Anda bisa bahagia. Tapi dalam keadaanmu sekarang mulai bahagia. Alkitab ngomong bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Coba saudara pakai tangan saudara seperti ini, tepuk dada saudara, ngomong sama diri saudara, ayo bersukacita. Jangan sedih terus, jangan stres terus, jangan tertekan terus. Ayo bersukacita. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saudara pernah dengar enggak nama Joyce Meyer? Banyak yang pernah dengar. Orang yang luar biasa, hamba Tuhan yang diurapi, khotbah-khotbahnya sangat menginspirasi, membangun iman. Dan jadi berkat luar biasa bukan hanya di Amerika tapi di
berbagai negara di seluruh dunia. Ini hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali. Tapi yang banyak orang nggak ngerti adalah Joyce Meyer bisa seperti itu karena dia punya suami yang luar biasa. Padahal kebanyakan orang nggak tahu, nggak kenal nama suaminya, Joyce Meyer. Orang semua tahu Joyce Meyer. Anda pergi ke toko buku, banyak bukunya Joyce Meyer di sana. Tapi orang nggak tahu nama suaminya. Tapi Anda harus ngerti, Joyce Meyer bisa hebat kayak gitu karena punya suami yang luar biasa. Kenapa kok saya ngomong suaminya luar biasa? Namanya Dave Meyer. Karena gini, Joyce Meyer ini lahir di keluarga yang broken home, keluarga yang gak harmonis. Orang tuanya bertengkar, gak karu-karuan hidupnya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Sejak kecil Joyce Meyer ini bahkan sering mengalami pelecehan seksual oleh papanya sendiri. Bertahun-tahun. Dan itu membuat dia jadi terluka, penuh kekecewaan, dendam, penuh kebencian. Wataknya jadi keras, ngomongnya tajam, selalu negatif. Karena kita itu hidup juga ikut dibentuk sama lingkungan kita, betul? Terus kemudian dia menikah sama Dave Meyer. Ketemu sebentar terus menikah. Anda bisa bayangin, menikah dengan orang yang seperti itu. Orang kalau di dalamnya mulek. What is mulek? Dalamnya ini rasanya kemeronggo ya. Saya senang khotbah di Jogja itu marem bahasanya. Kalau saya khotbah di Jakarta itu kadang-kadang harus menyesuaikan bahasa Indonesianya apa ya. Gitu. Ya. Orang kalau di dalamnya mulek, dia ngomongan aja, orang yang dengerin ikut ngerasa mulek. Orang kalau di dalam hatinya banyak sakit hati, Anda perhatikan baik-baik. Begitu dia buka mulut ngomongannya nyelekit. Orang lain denger, itu selalu nyakiti. Anda harus ngerti orang yang ngomongannya tajam, nyakiti. Seringkali itu meluap keluar dari hati yang belum dipulihkan. Masih banyak sakitnya. Orang yang wataknya keras, kalau ngomongan selalu keras. Coba Anda bayangin hidup dengan istri yang kayak gitu. Kebanyakan suami akan berpikir itu alasan yang cukup. Kalau punya istri yang kayak gitu, berarti saya tidak bisa bahagia. Mungkin saudara juga berpikir selama saya punya istri kayak gini, suami kayak gini, saya tidak bisa bahagia. Awalnya Dave Meyer kayak gitu, dia juga sudah capek banget menikah. Ada dalam pernikahan seperti itu sangat melelahkan sekali, punya pasangan kayak gitu susah sekali. Tapi Joyce Meyer juga susah disalahin, orang jadi kayak gitu karena di masa lalunya juga dia susah sekali masa lalunya. Sampai Dave Meyer belajar, bahagia itu pilihan. Dan dia tidak harus nunggu istrinya jadi positif dulu, istrinya jadi baik dulu, istrinya jadi lembut dulu, baru dia bisa bahagia. No, istrinya masih tetap seperti itu. Dave Meyer sekarang ngerti, dia tetap bisa bahagia kalau dia dekat sama Tuhan. Jadi dia ambil keputusan dalam kondisi seperti itu. Dia sadar kalau kayak gini terus seumur hidupku aku gak bahagia. Jadi bukannya bercerai, dia ambil keputusan dekat sama Tuhan. Dan ketika dia dekat sama Tuhan, Alkitab yang ngomong, hanya dekat Allah aku tenang. Dekat Tuhan aku damai. Dekat Tuhan aku happy, aku bahagia. Jadi walaupun punya istri seperti itu karena dia banyak dekat sama Tuhan, Roh Kudus penuhi hatinya, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada sukacita yang mengalir dalam hidupnya. Doa saya, damai yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan saat ini mengalir dalam hati saudara, penuh dalam roh saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Dan sejak saat itu
dia mulai bisa bersuka cita, dia mulai bahagia. Dan ketika dia bahagia, ngalir keluarnya enak. Istrinya mau ngomong yang pahit, dia ngomongnya tetap manis. Istrinya mau negatif, namanya orang happy, dia bisa stay positif. Awalnya Joyce Meyer ngelihat suaminya kayak gitu tambah jengkel. Orang kalau nggak bahagia, ngelihat orang lain bahagia jengkel loh saudara. Tapi nggak peduli, dia jengkel kayak gimana, dia menyadari, Dave berubah. Suaminya sekarang jadi orang yang bahagia. Lama-kelamaan dia berpikir, aku juga mau kayak dia dong. Aku juga mau bahagia. Dave yang bahagia ini, sejak dia dekat sama Tuhan, hatinya bahagia. Dia kerja, dia happy. Dia punya hobi main golf, dia happy. Dia ngelakuin ini itu, dia happy. Dan happy-nya Dave ini membuat suasana rumah jadi baik. Kalau tadinya negatif, Joyce Meyer ngomong negatif, terus dibalas dengan negatif. Anda bayangin negatif kuadrat, jadi apa rumah itu? Seringkali gitu kan keluarga kita, jadi neraka di bumi karena negatif, dilawan negatif. Padahal firman Tuhan ngomong, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Namanya kalahkan kejahatan dengan kebaikan, endingnya harus ada kebaikan aja. Kalau saudara ngomong sama pasangan saudara, kamu jadi baik dulu, aku baru akan baik. Gak bisa. Waktu dia masih negatif, saudara jangan ikut-ikutan jadi negatif. Loh kok kamu negatif terus? Akhirnya bertengkar, kita ikut negatif. Berarti kita yang positif kalah jadi negatif. Kalau istrimu sumpek, mulek, apa tadi itu bahasanya? Terus saudara yang tadinya happy-happy ikut sumpek, ikut mulek. Anda nggak menang, Anda yang kalah. Harusnya muleknya istrimu, sumpeknya hatinya dia. Engkau kalahkan dengan damai yang dari Tuhan. Dengan sukacita, dengan kasih. Di situ Anda akan menikmati rahasia surga di bumi, dalam pernikahan, dalam keluarga, di rumah saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah. Sejak saat itu Tuhan mulai bekerja, Tuhan jamah hati Joyce Meyer, Tuhan mulai pulihkan. Gak langsung, step by step Tuhan pulihkan. Setelah dipulihkan Tuhan bangkitkan Joyce Meyer jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi berkat di seluruh dunia, punya talenta untuk khotbah, punya talenta untuk ngomong. Melalui hidup Joyce Meyer banyak pernikahan dipulihkan. Kenapa? Ada suami yang memilih untuk bahagia. Hari ini saya tantang saudara, ambil keputusan bahagia. Sumber bahagiamu bukan manusia. Sumber bahagia saudara adalah dekat sama Tuhan. Hanya dekat Tuhan aku tenang. Hanya dekat Tuhan aku damai. Hanya dekat Tuhan aku happy.